Karena papa mama itulah yang mewakili Tuhan di dunia. Saya akan tunjukkan bukti ini. Ulangan 32 ayat 18. Coba pengantin pria baca ayat ini. Kita akan lihat Musa menyebut Tuhan itu dengan istilah ini. Mikrofonnya oke. Silakan. Berbatu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah melupakan Allah yang menjaga engkau. Ya. Tuhan yang memperanakan dan Tuhan yang melahirkan. Berarti Tuhan itu papa atau mama dalam ayat ini? Mama. Karena yang melahirkan. Jadi pernikahan itu tidak bisa cerai. Bukan cuma tidak boleh, karena itu gambar Tuhan sendiri. Maaf, saya harus sebutkan hal ini. Saudara, kalau ada seorang suami gak suka istrinya, ada seorang istri gak suka suaminya, bisa cari ganti istri, ganti suami. Banyak kok. Tapi dengarkan, anak-anak tidak akan pernah punya ganti papa dan mama. Jawab iya atau tidak, saudara? Maka itu buat anak-anak, satu kalimat yang paling mereka benci adalah ketika suatu hari, karena keegoisan kita orang tua, lalu kita berkata kepada anak kita, hari ini kamu putuskan, mau ikut papa atau ikut mama. Saudara, buat anak kalimat itu sangat kejam, karena mereka tidak pernah bisa memilih. Jawab iya atau tidak? Karena dari dua orang itulah kita semua berasal, dan dua orang itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi pernikahan itu nggak sembarang. Maaf, bagi anak-anak muda, nggak punya uang buat pesta nikah, ngutang bisa. Maaf, tapi bukan pestanya yang penting. Tapi setelah pernikahan itu bagaimana rumah tangga kita bawa. Itu sebabnya pengantin pria, tadi waktu saudara masuk pertama kali saya tanya, sadar nggak dengan memasuki ruangan ini saudara akan memikul sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Karena seluruh keluargamu nanti tergantung saudara. Dan itulah pernikahan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini percayalah, Tuhan akan menyelesaikan semuanya dalam kondisi apapun juga. Saya akan tunjukkan ayat yang lain lagi. Jadi saya sudah tahu Wandi dan Juliana bahwa kalian menikah gak asal kawin, tapi Tuhan yang kalian wakili. Bagi saudara sering menyebut kata El Shaddai, hari ini saya akan beritahu saudara, El Shaddai itu bukan Tuhan Maha Kuasa. Sangat salah. Justru kata El Shaddai dalam bahasa Ibrani itu menyatakan Tuhan itu mama. Mengapa? Karena kata Shaddai, Shad dalam bahasa Ibrani artinya menyusui. Justru El Shaddai itu Tuhan yang menyusui. Nah, yang menyusui adalah mama. Dari Juliana, sebentar lagi Tuhan akan memelantik dirimu untuk menjadi El Shaddai. Kamu akan menyusui banyak anak. Janji gak beli KB ya, sudah pesan dari awal. Siap ya papa mama, saya mau cucu banyak dari mereka. 13 masih kurang. Mereka tinggal di Australia masih luas, tanahnya besar. Jangan khawatir. Oke? Nah, El Shaddai itu Tuhan adalah mama. Mandi ketika nanti kamu ucapan janji ini kamu dilantik menjadi wakil Yesus. Karena suami itu adalah gambaran Yesus. Dan itu tugas yang sangat mulia. Kejadian pasal yang kedua, kita akan lihat ini. 3 ayat saya akan baca untuk mengetahui kenapa pernikahan itu dikerjakan. Kenapa? Kejadian pasal yang kedua, saya akan baca dari bawah dulu, ayat yang ke-25.
Pengantin lagi silakan baca ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ayat ini buat semua kita mubasir istilahnya. Untuk apa Tuhan berfirman tentang Adam dan Hawa yang telanjang? Semua orang tahu mereka itu telanjang, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi ketika Yahweh berfirman manusia dan istrinya itu telanjang dan mereka tidak merasa malu, ternyata ada sebuah kebenaran yang hebat sekali. Ibu bapak yang sudah menikah, adik-adik yang belum menikah, dengar. Kata telanjang pada ayat ini tidak sedikit pun bicara tentang seks, sama sekali tidak. Lalu bicara apa tentang telanjang dalam ayat ini, saudara? Kata telanjang bicara dua hal. Dengarkan suami istri. Keributan kita, masalah ribut, penyebab keributan terbesar dalam pernikahan kita. Kalian belum pernah tahu karena baru hari ini kalian jadi suami istri. Tapi semua kami sudah menikah tahu. Keributan terbesar dalam pernikahan kita selalu ada karena salah faham, salah dengar, salah lihat, salah bicara, salah pikir, salah rasa. Maka itu yang namanya manusia itu nggak luput dari kesalahan ini. Itu sebabnya tidak mungkin rumah tangga akan aman, itu tidak. Selalu ada salah tadi. Nah, untuk menghindari salah tadi hanya ada satu, telanjanglah. Artinya jujurlah, terbukalah. Itu arti kata telanjang. Jujur, terbuka. Wandi dan Juliana, mulai hari ini, kemarin masih boleh, hari ini tidak boleh. Mulai hari ini kalian dua tidak boleh punya rahasia apa-apa. Terbuka. Kalau punya email address, password harus saling tukar, nggak boleh disembunyikan. Kalau handphone kalian pakai pay, harus saling tahu. Kalian boleh punya accounts di dua bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Tidak boleh ada rahasia. Saudara, kata telanjang artinya terbuka. Kata telanjang artinya jujur. Selama kalian hidup dari umur 0 lahir sampai umur sekian, pasti banyak peristiwa bisa terjadi. Contoh kecil saja, harus jujur. Dulu punya pacar berapa masing-masing, pernah pacaran dengan siapa aja, harus terbuka. Bayangkan saudara, kalau suatu hari tiba-tiba pacar lama nongol. Apalagi kalau pacar itu begitu dekatnya, ayo jujur, pasti kelincutan kalau ketemu. Nah, lalu pasangannya kan bingung. Kenapa tadi aku lihat waktu kamu ketemu orang itu, kok kamu jadi aneh? Nah, kan jadi masalah kalau nggak jujur. Itu sebabnya kata telanjang adalah terbuka, nggak ada rahasia. Kalian boleh punya almari yang berbeda, tapi kunci nggak boleh dibawa waktu berak. Artinya tidak boleh rahasia dalam almari itu, yang satu nggak boleh tahu. Semuanya terbuka. Apa saja. Bagi yang menikah, maaf, seberapa tahun sampai hari ini harta saudara masih terpisah. Harta terpisah tidak apa-apa, tapi harus saling tahu. Boleh harta terpisah, tapi bukan ini milikku, itu milikku, tidak. Harus saling tahu. Mengapa Tuhan Yesus pernah berfirman? Dengarkan ini saudara, hebat sekali firman itu. Di mana ada uangmu, di mana ada hartamu, di situ ada apamu. Masih ingat pengantin? Ada hatimu, ada hidupmu. Jadi kalau sampai suami istri masih tinggal serumah, tapi harta terpisah dan gak boleh saling tahu, saudara sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena begitu harta terpisah, otomatis hati terpisah. Nah, kalau hati terpisah, ngapain menikah? Hebat bukan firman itu? Maka itu saudara, kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang paling banyak bicara soal pernikahan. Jujur. Walaupun perlu waktu, jujur gak harus terbuka hari itu juga.
tunggu pasangan kalian siap atau tidak kalau cerita hal